lagi bersama saya di channel YouTube No Limit Indonesia. Di video kali ini saya mau membahas modul AF2 ya. Ini dari Eraser yang terbarunya. Nanti saya mau jelasin perbedaannya dari modul yang pertama nih. Ini ada AF1 ya, AF1 ini yang pertama. Nah, ini yang terbarunya. Nah, ini teman-teman kemarin banyak yang bertanya perbedaannya seperti apa ya. Nanti saya jelaskan dari komponennya ya, dalamnya seperti apa. Terus untuk pengaplikasian ke motornya seperti apa ya pada saat dirakit. Jadi nanti teman-teman bisa melihat. Nah, langsung saja saya mulai dari yang ini aja ya, yang pertama, yang AF1. Nah ini modulnya seperti ini. Ini yang pertama ya, AF1 seperti ini. Terus untuk kabelnya dia lebih banyak. Nah, ini saya taruh dulu. Nah, ini untuk kabelnya lumayan banyak. Nah, ini soketnya nih. Ini yang buat masuk ke sensor lambda ya, yang lambdanya ini. Nah, kalau yang AF1 itu dia masih harus disambungin ke aki. Nah, ini buat ngambil listriknya harus nyambung ke aki nih. Nah, ini untuk soket masuk ke modulnya. Nah, ini buat masuk ke modulnya di sini. Nah, ini sambil saya colokin nih. Nah, ini seperti ini ya proses perakitannya. Nah, ini buat soket yang tadi yang buat ke aki. Nah, ini masukin ke sini. Nah, ini seperti ini. Nah, ini untuk sensor lambdanya. Nah, ini soketnya besar kalau yang AF1. Soketnya besar. Terus di sini ada kodenya juga ya, perbedaannya di sini. Ini nanti nyolokinya ke sini. Nah, jadi rangkaiannya seperti ini. Nanti saya bakal contohin pengaplikasian ke motor ya. Ini motornya NMAX lama, udah pakai ECU-nya Eraser yang tipe Super. Ini yang Super, yang Super 2 kalau nggak salah. Nanti kita bukalah, kita lihat. Nah, kalau untuk Super nanti ada kabel tambahan nih. Ini ada kabel I-Link. Nah, ini buat masuk ke laptop, buat settingnya ya. Jadi kalau Super kalian harus punya ini. Ini kabel I-Link buat connect ke laptop. Nah, ini juga ini buat jumpernya ya, paralel. Ini namanya kabel 125. Sekarang juga ada yang terbarunya ngeluarin kalau nggak salah 1/10 ada. 1/10. Kalau ini masih yang lama. Ini 1/4, 1/5, 1/10 ada. Nah, ini buat jumper ya, paralel ke ECU. Nanti ini masuk ke soket ECU. Nah, ini buat nyambung ke modul-modulnya, kabel I-Link buat masuk ke laptop. Nah, ini kita bahas yang AF2 ya, AF2. Nah, langsung saja kita buka. Nah, ini modulnya lebih imut, lebih slim. Ini modulnya lebih kecil ya. Nih perbedaannya. Ini AF2, ini AF1. Jauh ya, lebih kecil, lebih slim. Nah, ini kabelnya ya, lebih kecil, lebih simple, lebih sedikit. Kabelnya cuman 2. Nah, ini sensornya, sensor lambdanya ya.
Nah, ini yang terbaru lebih bagus. Di sini dia pakai Bos, ada ininya, ada kodenya. Ini udah LSA 4,9. Jadi ini tingkat keakurasiannya lebih tinggi, pembahasannya lebih akurat. Nah, ini untuk soketnya dia lebih kecil, beda sama yang AF1. Kalau AF1, nah ini nih, nah, ini AF1, ini AF1 nih, ini F2, soketnya lebih kecil. Untuk rakitan ini lebih gampang ya, lebih mudah, lebih simple. Ini soketnya cuman 3 bagian. Nah, ini soket yang buat ke sensor. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk masuk ke ininya ya, modulnya nih. Nah, jadi kelihatan ya, jadi ini lebih sedikit, lebih simple, jadi lebih cocok nih yang motornya biasa dipakai buat ini ya, event-event balap. Nah, ini kabelnya jadi lebih rapih nantinya, nggak terlalu berantakan. Nah, jadi seperti ini perbedaannya ya, ini banyak banget nih. Nah, ini penjelasan dari kedua tipe ini ya, udah beres saya jelaskan. Tinggal proses pengaplikasian ke motornya ya, satu-satu, biar nanti teman-teman bisa lihat ya, biar tahu. Nah, saya mulai dari yang terlama dulu nih, tipe yang pertama. Nah, ini yang AF1 dulu ya, kita pasangin. Nah, ini langsung saja ke proses pemasangan ya. Saya mulai dari yang AF1. Nah, ini kunci yang diperlukan ya, karena ini motor Yamaha NMAX ya, jadi cukup obeng aja plus ya buat buka sekrup nanti di aki. Nah, ini buat buka ininya ya, sensor. Nah, ini untuk ukuran bautnya karena pakai yang 19. Nah, ini sensor lambdanya ukuran 22 ya, jadi sama aja nanti. Nah, ini saya mulai dari pemasangan sensor ya, sensor lambdanya kita pasang dulu. Nah, lanjut kita proses ke pemasangan si modulnya ya. Kita buka dulu. Nah, ini kebetulan yang ini tuh pakai eraser yang keluaran pertama. Sorry ya, ini dibungkus soalnya. Nah, ini nih. Ini tuh yang Super 1 nih. Nah, di sini perbedaannya dia soketnya single, di sini cuma satu. Kalau yang sekarang yang Super 2 dia ada soket lagi di sini satu kecil. Nah, itu soket itu fungsinya buat connect ke soket yang kecil tadi yang buat modulnya ya, modul si AF2. Nah, kalau misalkan ini, jadi kalian harus beli yang modul ininya lagi. Sorry, bukan modul, kabel 125. Nah, ini kabelnya seperti ini nih. Nah, ini nih. Ini kabel 125. Nah, ini buat masuk ke ECU di sini satu yang besar. Nah,
ini buat masuk ke ini kabel yang modul AF2 yang terbarunya. Nah, jadi colok ke sini. Nah, ini yang soket besarnya buat setting ininya ya, buat masuk ke kabel I-Link, buat masuk ke laptop tuh, buat nyeting. Nah, ini langsung saya praktekkan ya. Sorry, saya jelasin dulu nih. Nah, ini perbedaannya nih ya. Ini yang 1/4. Nah, ini keluaran yang pertama 1/4. Nah, ini soketnya besar semua. Ini soket ECU, di sini soket jumpernya ya buat paralel. Nah, seperti ini. Nah, perbedaannya ya, nih. Nah, dia ada soket kecilnya. Langsung saja saya pasang pakainya yang ini 1/5. Nah, ini masuk ke sini. Kalian tinggal pasang. Nah, ini ke plus minusnya ya. Nah, ini buat contoh aja ya, saya nggak masukin, nggak kencengin. Ini buat contoh, nanti tinggal kencengin ya kalian. Nah, ini buat contoh aja. Ini plus minus gini. Nah, ini plus minus sudah nyambung. Tinggal ini colokin yang buat ke ini modul yang lambdanya nih, sensor lambda, sorry. Nah, ini ke sini. Nanti kalau misalkan udah ini tahu connect gaknya, nanti di sini juga ada nih indikator lampunya nyala. Nah, itu ada indikator lampunya nyala ya. Nah, ini saya udah connect modulnya. Nanti tinggal kalian bisa langsung setting ya pakai laptop. Nanti di situ kelihatan AFR-nya segala udah jalan. Nah, langsung saja kita lanjut ke modul yang AF2 ya, yang terbarunya AF2. Langsung saja ke proses pemasangan nih. Nah, ini sensor buat AFR ya, sensor lambdanya. Kita lepas dulu. Nah, kita pasang dulu ya, seperti tadi yang di knalpot. Nah, ini catatan buat teman-teman untuk pemasangan bagian sensor ini harus hati-hati ya, karena ini riskan, nggak boleh jatuh ya. Kalau misalkan jatuh biasanya pecah. Ini di dalamnya tuh ada apa namanya, semacam kayak elektroda gitu, apa keramik ya kalau nggak salah, yang kayak busi lah gitu. Kalau misalkan sampai pecah nanti mati dia, nggak ngebaca. Terus untuk pengencangan hati-hati juga bagian dratnya ya, karena ini mudah selek gitu. Jadi kalau misalkan belum pas kalian paksain, nanti yang kalah itu si ininya, si sensor buat lambdanya, bukan si dudukan yang di knalpot. Karena ini yang dudukan di knalpot ya keras pasti, yang kalah ini. Jadi itu catatan buat teman-teman ya, kalau masang harus hati-hati. Nah, ini modulnya. Nah, kita colokin langsung. Ini soketnya nih, kabel I-Link ya. Kalau ininya ECU-nya super, harus pakai ini I-Link buat connect ke laptop ya, buat nyeting ke laptop. Tinggal colokin aja sama kayak yang tadi, kayak AF1. Nah, ini doang udah, tinggal colokin ke laptop, kalian setting, udah lebih simple. Kalau motor-motor yang ribet contohnya ya, kayak X-Max ya. X-Max kan dia posisi ECU kan dia kejepit nih di bagian depan di rangka. Nah, sedangkan akinya ada lagi di bagian atas, tameng. Kadang-kadang kan ada yang pakai variasi banyak, lampu segala macam. Nah, otomatis kalian kalau misalkan ketemu ya, maksudnya sama motor yang kayak gitu, otomatis untuk ngebukanya pun lebih lama ya, harus nyopotin dulu si variasinya buat nyambungin ke aki. Terus kalian harus buka lagi di bagian bawah, nyari soketnya yang ECU buat ngonekin. Nah, kalau misalkan pakai ini ya, kalian tinggal cari langsung ke ECU, nggak perlu ke si akinya ya, nggak perlu kalian bongkar, tinggal
colok aja kabel yang ini nih, tinggal colok. Nah yang ini tinggal kalian colok aja ke soket ECU yang kecil, nanti udah connect si AF2 nya. Jadi lebih simpel loh, cuman dua, ini satu ke lambda AFR, satu lagi ke soket ECU kecil. Kalau misalkan super tetap kalian butuh pakai ini lagi, I-Link, tinggal solokin sama ini langsung ke aki, langsung ke ECU. Nah kayak gini nih contohnya. Jadi udah nggak perlu tambahan kabel buat paralel. Nah ini contoh ya, contohnya kayak gini. Ini langsung ke soket ECU-nya ya, ke pusat. Nah ini yang soket kecil ke soket yang di sini ada. Kalau misalkan super 2 atau mini 5 atau yang terbarunya mini X ya, jadi tinggal colok di sini, nggak perlu pakai kabel tambahan lagi ya. Nah jadi kayak gitu perbedaannya. Ini saya kasih sedikit ya contoh yang mini X. Nah ini di mini X. Nah ini dia, biar teman-teman lebih jelas ya. Nah kalau yang super 2 ya atau mini 5 ya, ada soket ini lagi, soket kecil lagi buat connect tuh. Jadi kalau misalkan kalian mau pakai AF2 tinggal colok ke sini. Nah ini nih contohnya seperti ini ya, simple. Nah udah kayak gini, tinggal kalau ini super 2 tinggal kalian colokin si I-Link-nya di sini. Nah tinggal kalian colokin aja si I-Link-nya ke sini. Udah. Kalau misalkan mini 5 ya itunya Bluetooth ya. Kalau mini 5 masih pakai Bluetooth. Kalau mini X ini ya udah kalian tinggal colok ini doang satu. Terus kalian tinggal koneksi aja ke WiFi. Jadi lebih simpel yang sekarang, yang mini X. Yang ini mini X nih. Nah jadi itu ya sedikit penjelasan dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Udah itu aja dari saya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya ya.